Gadis kecil ini sembarangan menumpahkan makan siang kelas ke lantai. Semua teman sekelasnya tercengang. Anak laki-laki itu melihat ini dan mengambil kotak makanan untuk mengambilnya kembali. Tetapi pada saat ini, guru menghentikannya. Menyuruhnya untuk membaginya sesuai dengan urutan pencapaian kelas. Setelah mendengarkan, dia mengambil ember makanan dan berkata bahwa sekarang dia telah melihat bagian bawahnya. Tapi guru itu memaksanya untuk melakukannya. Pada titik ini, siswa yang tidak berkinerja baik segera mulai bereaksi. Sepertinya mereka tidak bisa membagi makanan dan giliran mereka. Guru tidak peduli. Hanya berkata kepadanya bahwa sangat sulit untuk dapatkan makanan. Setelah mengatakan itu, beritahu mereka berdua. Bagikan makanan untuk semua orang. Mereka hanya bisa mengikuti. Kemudian berdasarkan tinggi rendahnya prestasi kelas, untuk membagi makanan untuk mereka. Tetapi ketika sampai orang keempat, dia mengambil ember makanan dan berkata tidak ada yang tersisa, yang tidak mendapatkan makanan. Semua menatap mereka berdua dengan tatapan bermusuhan. Pada waktu istirahat, para siswa melaporkan hal ini kepada Bu Ayu. Setelah mengetahui tindakan Bu Keikyo, dia juga merasa itu agak berlebihan. Jadi dia bilang dia ingin mendapatkan keadilan atas nama para siswa. Jadi dia melaporkan ini ke kepala sekolah. Tetapi ketika kepala sekolah mendengar tentang masalah ini tentang Ms. Keiko, ekspresinya tiba-tiba menjadi bingung. Lalu mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan berkata bahwa dia harus pergi dulu. Setelah kepala sekolah pergi, Bu Ayu menoleh ke guru yang bertanggung jawab. Tetapi dia melakukan hal yang sama, mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan menyuruhnya mencari guru lain untuk bertanya. Tapi guru-guru lain juga menyuruhnya bersiap-siap untuk bekerja. Jangan khawatir tentang urusan orang lain. Sambil berbicara, Bu Keiko datang ke tempat duduknya, membuka komputer dan kemudian sibuk dengan pekerjaan. Saat ini gadis di luar mendengar percakapan. Perlahan duduk untuk menguping. Dia melihat Bu Ayu memarahi Bu Keiko tentang insiden makan siang siswa. Tetapi Bu Keiko tidak khawatir. Dia berkata pada Bu Ayu bahwa, jika kamu memiliki terlalu banyak waktu luang, lebih baik pergi ke kelas untuk mengajar. Setelah mendengar itu, Bu Ayu merasa sedikit khawatir. Bu Keiko melanjutkan bahwa dia sering melihat siswa di kelasnya pergi ke toilet secara sewenang-wenang selama jam pelajaran. Banyak juga siswa yang bolos. Ayu tidak bisa percayanya setelah mendengarkannya. Saat ini guru yang lain juga menambahkan kata yang dia perhatikan juga. Memang murid kelas Ayu seperti itu. Ibu Ayu untuk sementara tidak bisa berkata-kata. Akhirnya Keiko dengan dingin mengucapkan satu kalimat lagi. Kamu hanya ingin membuat kesan guru yang baik di mata siswa saja. Gadis ini belum ke toilet sepanjang hari. Keringatnya turun sebesar kacang lentil di wajahnya. Dia merasa tidak tahan lagi. Tapi dia bahkan tidak berani memberitahu gurunya. Karena dia mengatakan bahwa tidak diperbolehkan ke toilet selama jam pelajaran. Waktu berlalu beberapa detik. Gadis kecil itu akhirnya mengumpulkan keberanian untuk meminta guru untuk membiarkannya pergi ke toilet. Tetapi guru itu tidak setuju. Tetapi kali ini dia benar-benar tidak bisa menahan diri. Dia berdiri dan memohon padanya. Bu Keiko mengatakan dia bisa pergi ke kamar mandi. Tetapi dia harus membatalkan kelayakannya kali ini. Setelah dengarnya, dia harus duduk lagi. Teman-teman yang lain melihat begitu. Semuanya marah tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Pada saat ini, seorang siswa dengan catatan akademik yang baik berdiri, memohon kepada guru untuk membiarkannya pergi ke toilet. Karena dia tidak akan bisa menahannya lagi. Ibu Keiko berkata, dia mengatakan kepada seluruh kelas untuk tidak pergi ke toilet selama kelas. Dia mengatakan aturan ini terlalu banyak. Dia tidak pergi ke toilet karena dia sedang mempersiapkan ujian. Jika benar-benar ingin menghukumnya, maka cara pendidikan guru tidak diakui oleh gadis itu. Inji adalah siswa yang berani berdebat dengan gurunya. Siswa lain menyemangatinya melihat ini. Pasti jawabannya akan membuat Bu Keiko senang. Tapi dia segera tolak dan langsung maju ke depan gadis itu, berkata bahwa pergilah. Tapi dengan lakukannya,
Tapi itu berarti ujianmu dibatalkan. Dia setuju tanpa ragu-ragu. Lalu pergi ke depannya. Memegang tangan temannya keluar dari kelas. Kemudian dia membuka kertas ujiannya. Dan mendapati bahwa gadis itu telah menjawab semua jawaban. Sangat cepat kedua gadis itu pergi ke toilet. Tapi tiba-tiba dia berhenti. Sonoko menoleh untuk melihat ke belakang. Menemukan Mina berlutut di tanah. Lalu tatapan Sonoko beralih ke lantai. Melihat adegan ini, dia sudah paham apa yang terjadi. Jadi sudah mengatakan Mina pergi ke gym sekolah untuk berganti pakaian. Setelah mendengarnya, Mina perlahan berdiri. Siap pergi. Tapi saat ini Mina berhenti. Dia menoleh untuk melihat Sonoko. Dia mengetahui kecemasannya. Jadi dia bilang dia akan merahasiakannya. Dan alasan adegan ini semua karena guru ini tidak mengizinkan siswa pergi ke toilet. Sonoko hanya bisa membebaskan temannya. Dihukum selama 1 minggu di kelas. Semua teman di kelas juga takutnya. Hari itu ketika bel sekolah berbunyi, anak laki-laki itu berlari cepat ke dalam kelas. Menemukan bahwa guru sudah berjalan di depannya. Tapi saat dia menoleh, menemukan bahwa teman semeja perempuan juga ada di belakang. Jadi muncul dengan rencana. Dengan cepat beralih ke guru. Untuk menarik perhatiannya. Seperti yang diharapkan, Bu Keiko segera memanggilnya kembali. Heizo melihat itu, dia mulai menggeliat tubuhnya. Untuk memberi isyarat padanya untuk bergegas berlari ke ruang kelas. Heizo telah menggunakan seluruh tubuh untuk mendapatkan perhatian guru. Pada saat ini, seorang siswi juga mengetahui situasinya. Heizo kemudian mulai melambaikan tangan dan kaki lagi. Untuk menyuruhnya masuk dengan cepat. Dia sudah mengertinya. Jadi dengan cepat masuk kelas. Ibu Keiko memperhatikan gerakannya. Jadi dia berbalik. Tapi untungnya satu orang lolos. Tapi Heizo dengan buruk. Dia dibawa ke depan podium. Dan harus meminta maaf kepada semua orang. Lalu saat dia ingin pergi, guru memanggilnya kembali. Dia sengaja mempersulitnya. Lalu berjalan di depan anak laki-laki lain. Menyita komiknya. Dan menggeledah tas sekolah seorang siswa perempuan. Dan mengambil majalah. Saat berbicara, suara telepon berdering dengan suara hewan peliharaan berdering. Gadis itu merasa tidak baik. Segera mengangkat celananya untuk menyembunyikan telepon. Tetapi adegan ini dilihat oleh guru. Kemudian juga penyitaan. Setelah kelas, seluruh kelas saling berebut pendapat. Karena tindakan guru yang berlebihan. Mereka memutuskan untuk mengundang orang tua ke sekolah untuk membuat rekomendasi. Maka keesokan harinya, kebanyakan orang tua berkumpul di sekolah. Sekarang para siswa merasa bahwa mereka telah diselamatkan. Semuanya menari dengan tangan dan kaki. Seperti yang diharapkan, semua orang tua berkumpul di sekitar kantor. Kepala sekolah melihat itu dan menyalahkan semua tanggung jawab pada Bu Keiko. Dan kemudian mencoba melarikan diri. Tetapi dengan cepat ditarik oleh orang tua mereka. Guru yang bertanggung jawab melihat begitu. Berlari ke guru muda. Mengatakan bahwa dialah yang paling tahu. Jadi semua orang mengepung guru itu lagi. Saat berbicara, ada langkah kaki di luar pintu. Guru Keiko yang datang. Semua orang tua menoleh untuk melihatnya. Keiko tidak peduli. Berjalan menuju tempatnya. Begitu saja di dunianya. Pada saat ini, ada orang tua melangkah maju untuk memarahinya. Lalu semua orang berkata. Tetapi Keiko tidak peduli sama sekali. Tetapi setelah dia selesai pekerjaan, dia berdiri. Dan berkata dia akan berbicara dengan mereka masing-masing secara pribadi. Sangat cepat, orang tua terkemuka datang untuk membicarakannya. Keluar dari ruang konferensi. Wajahnya penuh kegembiraan. Orang tua lain dengan cepat tanyakan. Dia bilang Bu Keiko berbeda dari yang mereka pikirkan. Dia benar guru yang baik. Teleponnya juga dikembalikan. Setelah itu, dia merasa puas dan pergi.